Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Namun sebelumnya, mari berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah kasih sayang-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Sebelum melakukan tugas, aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Bantu kami agar dapat mengerti bahkan mampu mempedomani firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Melalui bacaan ini kita renungkan dengan tema cerdik menghadapi domba tapi kambing. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita renungkan bacaan firman Tuhan ini, pada akhirnya kita akan mempelajari hal yang paradoks. Di satu sisi sebagai dombanya, kita melayani orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan selamatkan, dan Tuhan jadikan anak-anak yang taat. Tetapi di sisi lain, ada orang-orang yang ternyata tidak termasuk domba-domba Tuhan. Bagaimana membedakannya? Saudara-saudara, kita harus sadari bahwa sulit membedakan mana kambing dan mana domba. Sebelum benar-benar Tuhan Yesus sendiri memisahkan keduanya pada penghakiman akhir kelak. Jadi hanya ketika Yesus memisahkan keduanya antara kambing dan domba, barulah di situ nantinya kita mengerti, tahu inilah domba, inilah kambing. Jika identitas kambing baru kita ketahui setelah penghakiman akhir, saudara-saudara, ini berarti kita tidak boleh menghakimi sebelum waktunya. Dengan demikian, ini berarti bahwa kita mesti menganggap semua orang. Sekali lagi, dengan demikian, ini berarti bahwa kita mesti menganggap semua orang sebagai domba sesat yang perlu ditunjukkan jalan untuk pulang dengan segala konsekuensinya yang pasti akan dihadapi. Misalnya, ketika mereka menunjukkan taring dan menjadi serigala yang siap mencabik-cabik sekalipun, kita tetap diminta untuk cerdik menghadapi mereka. Ini berarti kita tahu betapa berbahayanya mereka sehingga kita tidak mudah terperangkap atau jatuh di dalam tipu daya dan dusta mereka. Saudara-saudara, selain cerdik, kita juga harus tulus. Salah satu tanda ketulusan adalah kita terus mendoakan mereka bahwa suatu saat Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan mereka dan Tuhan mengubahkan mereka menjadi dombanya. Saudara-saudara, cerdik berarti waspada terhadap betapa bahayanya orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tulus berarti sadar sekaligus siap ketika difitnah, dihukum, disiksa, dan dipermalukan sebagai utusan-utusan Tuhan. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari agar tetap waspada terhadap rencana jahat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Percayalah, Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi saksinya sekalipun di tengah-tengah serigala. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali setiap kami domba-domba-Mu, setiap kami anak-anak-Mu, agar kami
sungguh menjadi pribadi yang cerdik dalam menghadapi setiap domba, tetapi sesungguhnya kambing atau serigala. Kami tahu konsekuensi ketika kami bergaul dengan mereka. Bisa saja kami terpengaruh, namun melalui firman-Mu yang kami dengar dan renungkan ini, biarlah kami memiliki sikap yang cukup cerdik dan sekaligus tulus di dalamnya, sehingga kami tidak terperangkap oleh tipu daya dari serigala atau kambing yang hendak menjauhkan kami dari-Mu, tetapi justru kami bahkan memiliki hikmat yang dari Tuhan untuk dapat dengan tulus melayani mereka, mendoakan mereka, sehingga mereka pun diubahkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan sakit penyakit. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, sembuhkan. Angkatlah sakit penyakit yang membuat jemaat-Mu menderita. Dan biarlah setiap saudara-saudara kami yang saat ini sungguh sangat menderita karena sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan dan dapat menikmati hari-hari dengan sukacita. Yang memiliki beban berat, anugerahkanlah kelegaan ya Tuhan. Biarlah di jalan yang dilalui oleh jemaat-Mu boleh merasakan cinta-Mu yang ajaib, cinta-Mu yang luar biasa. Jangan biarkan kami terberdaya jauh dari-Mu. Biarlah kami selalu ada di dalam Engkau ya Bapa, dan kami boleh menikmati anugerah kasih sayang-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.